Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosta Andrini. Saya dari Global Institute, kelas Sistem Informasi Bisnis Intelijen angkatan 2019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan data atau mengimplementasikan sebuah data menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Orange. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Orange melalui Anaconda, terus kita memilih aplikasi Orange, kita launch, kita tunggu prosesnya. Setelah masuk ke layar utama aplikasi Orange, di sini adalah tampilan utamanya. Yang pertama, kita memilih data. Kita memilih account file. File ini berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang akan kita proses. Kita klik 2 kali, kita masukkan data. Di sini saya menggunakan data sekolah atau data yang lain. Atau juga kita bisa melakukan pencarian data melalui folder di sini, terus kita cari mana data yang akan kita olah. Atau di URL ini juga kita bisa memasukkan link data yang akan kita gunakan. Di sini ada penjelasan, ada 1895 data, ada 5 feature atau 5 atribut, no missing value. Itu artinya data yang saya gunakan tidak ada data yang kurang atau data yang tidak terisi. Jadi datanya aman, tidak. Terus di sini ada keterangan data has no target variable dan 0 meta atribut. Itu artinya saya di sini belum memiliki target. Jadi kita harus mengubah datanya menjadi target dulu. Saya memilih jenjang untuk menjadi targetnya. Kita klik, kita pilih target. Di sini juga ada feature, meta, dan skip. Saya menjadikan jenjang menjadi target. Di sini tipe datanya itu ada numerik sama kategorikal. Numerik itu yang biasa kita tahu angka lah, sama kategorikal seperti huruf. Name ini ada 5 atribut, ini atributnya. Role itu yang tadi. Setelah kita sudah menjadikan target, kita apply datanya. Setelah data udah kita apply, kita kembali. Kan kita tadi udah memasukkan data tuh. Jadi sekarang kita cek dulu datanya, kita lihat datanya udah masuk atau belum. Kita pilih data table, kita hubungkan file ke data table. Nah, setelah terhubung kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul ada jenjang NPNS, kecamatan, kota, kabupaten, jumlah siswa. Di sini jenjang berwarna abu-abu. Kenapa jenjang berwarna abu-abu? Karena jenjang sudah saya jadikan target. Jadi jenjang berbeda dengan yang lain. Dan jenjang dibedakan, jika target dibedakan dengan dia berwarna abu-abu. Setelah itu, kita akan mencoba mengubah atau menghapus satu data atau satu atribut agar tidak ikut kita proses. Kita pilih select column. Nah, kita hubungkan data tadi file dengan select column. Setelah terhubung, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada atribut yang kita gunakan. Kita memilih kecamatan. Jadi kecamatan, kita klik yang tengah ini. Jadi kecamatan tidak akan ikut terhitung atau ikut terproses karena kita menghilangkan satu atribut. Dah, setelah selesai, kita cek apakah kecamatan masih ada di datanya. Kita buka data table lagi, kita hubungkan select column dengan data table. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kecamatan sudah tidak ada karena sudah kita hilangkan atau sudah kita pindah agar data itu tidak terproses. Tapi di data awal di sini kecamatan masih ada karena proses awal tadi kan kita tidak menghilangkan.
Dan proses yang kedua, kita menghilangkan datanya. Setelah proses penghilangan atribut sudah selesai, maka kita akan ke step selanjutnya, yaitu kita akan menentukan algoritma apa sih yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih model, kita akan menggunakan algoritma KNN, Naive Bayes, SVM, sama Random Forest. Nah, kita di sini menggunakan 4 algoritma. Kita pindah dulu. Setelah kita sudah menentukan algoritmanya, maka kita akan melakukan evaluasi dan menghitung datanya menggunakan test and score. Nah, di test and score ini saya hubungkan select column dengan test score. Nah, kita juga hubungkan algoritmanya KNN dengan test and score, Naive Bayes dengan test and score, SVM dengan test and score. Jadi kita menghubungkan semua algoritma yang kita gunakan ke dalam test and score. Jadi nanti di dalam test and score akan muncul perhitungannya. Setelah proses selesai, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dengan sampling cross validation, KNN memiliki akuransi 0,985, SVM 0,783, Random Forest 0,994, Naive Bayes 0,901. Jadi, jika kita menggunakan sampling cross validation yang memiliki akurasi tertinggi, yaitu Random Forest. Kemudian disusul oleh KNN, Naive Bayes, dan SVM yang terakhir. Tapi kita juga tidak hanya menggunakan cross validation, kita bisa menggunakan random sampling. Kita menggunakan random sampling. Nah, pada random sampling ternyata Random Forest memiliki akuransi sama tinggi. Kemudian disusul oleh KNN, Naive Bayes, dan SVM sama, hasilnya tetap sama. Kita juga masih bisa menggunakan sampling lain, test on train data. Nah, di sini Random Forest masih tertinggi, hanya angkanya berbeda sampai 1000. Kemudian disusul oleh KNN, kemudian Naive Bayes, dan yang terakhir SVM. Kenapa di sini saya memilih menggunakan cross validation? Karena sampling cross validation sudah otomatis di-input atau dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak menentukan apa-apa atau sudah diproses oleh sistem. Tapi jika kita menggunakan random sampling, kita itu bisa sesuai keinginan kita. Kita bisa mengubah repeat trend and test-nya menjadi sesuai terserah kita. Training set size-nya juga terserah kita. Jadi kita menggunakan cross validation yang lebih akurasinya lebih jelas. Nah, setelah kita melakukan test and score, maka selanjutnya saya akan memvisualisasikan data saya menggunakan ROC analysis dan confusion metric. Kita hubungkan test and score dengan ROC analysis.
test and score dengan confusion metric. Kita buka ROC analysis. Nah, sini di ROC analysis dapat mempermudah kita untuk melihat mana akurasi yang lebih tinggi. Di sini yang paling tinggi yaitu random forest, warna ungu untuk random forest, warna hijau untuk KNN, warna coklat untuk live bias, dan warna biru untuk SVM. Di sini paling tinggi warna ungu random forest disusul oleh hijau KNN, coklat live bias, dan yang terakhir random forest warna SVM warna biru. Setelah itu kita akan mencoba membuka confusion matrix-nya. Nah, untuk KNN di sini ada dua data, yaitu aktual dan prediktif. Aktual adalah data real atau data yang kita gunakan, sedangkan prediktif yaitu data yang diprediksi oleh sistem. Jadi, jika aktual SD dengan prediksi SD, maka ada 1515 data yang dianggap benar. Jika aktual SD dan prediksi SMP itu ada 21. Jadi di sini ada 21 data yang dianggap tidak lengkap atau tidak benar atau data yang salah. Jika aktual SMP dan prediksi SD ada 21. Jadi ada 21 data yang dianggap tidak lengkap atau salah. Aktual SMP dan prediksi SMP ada 298, yaitu ada 298 data yang benar. Kemudian kita buka live bias. Di sini angkanya berbeda ya, seperti yang tadi KNN. Jika aktual SD bertemu dengan prediksi SD, ada 1432 data yang dianggap benar. Aktual SD dengan prediksi SMP, ada 104 data yang dianggap tidak lengkap atau salah. Jika aktual SMP dengan prediksi SD, 71 data yang tidak lengkap atau tidak benar. Aktual SMP dengan prediksi SMP, ada 248 data yang benar. Selanjutnya FVM. Di sini angkanya juga berbeda lagi dengan sebelumnya. Aktual SD-nya bertemu dengan prediksi SD ada 1107, aktual SD dengan prediksi SMP ada 429 data yang dianggap tidak lengkap atau salah. Aktual SMP 81, SD 81 itu dianggap datanya tidak lengkap atau salah. Jika aktual SMP dan prediksi SMP ada 238, berarti di sini ada 238 data yang dianggap benar. Selanjutnya yang terakhir, random forest. Di random forest, aktual SD dengan prediksi SD ada 1525 data yang dianggap benar. Aktual SD dengan prediksi SMP ada 11 data yang dianggap tidak lengkap atau salah. Aktual SMP dengan prediksi SD ada 26 data yang dianggap tidak lengkap atau salah. Aktual SMP dengan prediksi SMP ada 293 data yang dianggap benar. Jadi setiap algoritma yang kita gunakan, aktual dan prediksinya itu angkanya berbeda-beda. Sekian adalah proses pengolahan data atau implementasi data yang saya jelaskan menggunakan aplikasi Oren. Untuk kesimpulan dari pemrosesan data yang saya lakukan, ternyata algoritma yang akurasinya lebih tinggi
yaitu Random Forest, kemudian disusul oleh KNN, selanjutnya NavBias, dan FPM. Jadi di sini algoritma NavBias tidak memiliki akurasi tertinggi karena dia lebih rendah daripada Random Forest dan KNN. Jadi saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Orange jika kalian ingin mengimplementasikan sebuah data, ingin mengolah data dengan mudah. Aplikasi Orange ini sangat mudah dipahami dan sangat cocok. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.